Ya, perkenalkan, nama saya Joni Singal, kelas pendidikan kimia A, NIM 1750622. Ini adalah mata kuliah PPL 1, yaitu simulasi PPL 1. Ya, sumber buku dan penerbit materi kelas kimia kelas 12, buku Hari Hartono Ruminten 2009, halaman 30-47, penerbit Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. Ya, judul kita materi kimia hari ini adalah 9.1.3 sel galvanik dan sel elektrolisis. Tujuan pembelajaran, siswa dapat membedakan sel galvanik dan sel elektrolisis. Ya, reaksi reduksi oksidasi atau redoks yang kita kenal dalam dunia kimia yaitu berlangsung dalam sel elektrokimia. Ya, ada dua jenis sel elektrokimia, yaitu reaksi yang spontan dan reaksi non spontan. Ya, reaksi spontan ini terjadi pada sel galvanik dan reaksi non spontan ini terjadi pada sel elektrolisis. Kedua jenis sel ini mengandung elektroda, di mana reaksi oksidasi dan reduksi terjadi. Ya, oksidasi terjadi pada anoda dan reduksi terjadi pada katoda. Ya, elektroda. Anoda dari sel elektrolisis bermuatan positif karena anoda menarik anion dari larutan, sedangkan katoda negatif. Namun, anoda dari sebuah sel galvanik bermuatan negatif karena oksidasi spontan pada anoda adalah sumber elektron. Ya, sel atau muatan negatif. Katoda dari sel galvanik adalah bermuatan positif. Ya, dalam kedua sel galvanik dan elektrolisis, oksidasi berlangsung di anoda dan elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ya, apa sih itu sel galvanik? Ya, sel galvanik atau juga kita sering dengar adalah sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia berupa reaksi redoks yang spontan sama tadi. Ya, prinsip kerja dari reaksi sel volta ini adalah sebagai berikut. Ya, energi yang dihasilkan dari reaksi kini dirubah menjadi energi listrik. Reaksi yang berlangsung adalah reaksi redoks. Pada katoda terjadi reduksi dan merupakan kutub positif. Pada anoda terjadi oksidasi dan merupakan kutub negatif. Ya, kita masuk sel elektrolisis. Apa sih sel elektrolisis itu? Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik ini digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tentu saja, tapi tidak spontan karena reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Ya, prinsip kerjanya yaitu sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Ya, elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi. Sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Kita masuk pada soal nomor 155, yaitu jelaskan perbedaan antara sel galvanik dan sel spontan dan berikanlah contoh. Ya, perbedaannya yang pertama, ya, perubahan energi sel volta
merubah energi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya, sel elektrolisis merubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, yang kedua, terjadinya reaksi redoks pada sel volta. Reaksi redoks ini terjadi secara spontan. Begitu batang logam yang dimasukkan ke dalam sel. Sebaliknya, pada sel elektrolisis, reaksi redoks hanya terjadi ketika arus listrik dilewatkan ke sel itu. Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu pembagian sel. Dan pembagian sel ini pada sel volta ya. Bagiannya terdiri dari dua bagian, terpisah yang dihubungkan dengan pori-pori. Sementara sel elektrolisis hanya memiliki satu bagian saja, di mana sel kimia itu akan mengalami elektrolisis yang ditempatkan di tempat itu. Masuk keempat, yaitu sifat anoda dan katoda pada sel volta. Anoda ini bersifat negatif dan katoda ini bersifat positif. Ya, pada sel volta, reaksi yang terjadi, hal sebaliknya terjadi pada sel elektrolisis. Ya, pada sel elektrolisis, anoda ini bersifat positif, sedangkan katoda itu bersifat negatif. Ya, bagian yang kelima, yaitu sumber elektron. Pada sel volta, elektron berasal dari larutan atau senyawa yang mengalami oksidasi, sementara itu adalah pada sel elektrolisis. Elektron berasal dari sumber arus listrik, sehingga sel elektrolisis ini bergantung pada sumber listrik di luar sel agar bisa terjadi reaksi kimia. Pada gambar di samping ini terlihat rangkaian sel elektrolisis, lelehan NaCl. Ya, sel elektrolisis ini tidak memerlukan jembatan garam seperti yang gambar tadi yang kita lihat pada sel volta. Ya, elektroda yang digunakan dapat berupa elektroda inert seperti platina atau grafit yang tidak teroksidasi ataupun tereduksi dalam sel. Ya, proses elektrolisis ini dimulai dengan dialirkan arus listrik searah, maksudnya mengikuti dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katode. Akibatnya, ion-ion positif NaCl ke katode dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Jadi dari Na plus itu plusnya dihilangkan jadi hanya Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anode di kutub positif. Ion-ion Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl2. Ya, menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Ya, elektron tersebut kemudian dialirkan ke anode dan diteruskan ke kutub positif. Sumber tegangan listrik jadi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis dalam lelehan NaCl dapat ditulis sebagai berikut. Ya, katode reduksi, anode oksidasi. Reaksi sel yaitu redoks sendiri. Yaitu pertama katode itu reduksi ya. Na plus dalam bentuk liquid tambah emin menghasilkan Na, yaitu netral. Tadi sudah jelaskan bahwa dihilangkan plusnya karena tambah dengan emin. Dan anode itu oksidasi, yaitu 2Cl- dalam bentuk liquid menghasilkan Cl2 dalam bentuk gas tambah 2-emin. Jadi dalam bentuk liquid ini sudah berubah jadi ke gas, dan dari 2Cl- ini menjadi Cl2 tambah 2-emin. Jadi reaksi sel atau redoks 2Na plus dalam bentuk liquid tambah 2Cl- dalam bentuk liquid menghasilkan
2Na dalam bentuk liquid tambah Cl 2 dalam bentuk gas. Ya, kita lanjut pada contoh sel galvani. Ya, sel galvani terdiri dari dua elektroda logam yang masing-masing, ini contohnya ya, yang masing-masing dicelupkan dalam larutan garam. Dari masing-masing logam tersebut kita simak ilustrasi. Ini adalah gambar contoh dari sel galvani. Iya, saya akan menjelaskan tentang gambar ini bahwa jika logam zinc Sn dicelupkan sebagian, ya ada kotak situ, ada kontak dengan Sn SO4. Ya, larutan garam dari Sn, kita bisa lihat ada larutan garam dari Sn ini dihubungkan dengan logam tembaga Cu. Jadi Sn ini dihubungkan dengan Cu. Iya, yang dicelupkan sebagian dalam larutan CuSO4. Kita lihat yang warna biru ini adalah larutan CuSO4. Iya, larutan garam dari Cu melalui sebuah kawat penghantar, dan di antara kedua larutan tersebut dihubungkan dengan jembatan garam. Ada jembatan garam di sini, ya, yang berisi larutan elektrolit. Maka akan terjadi, dalam gambar ini akan terjadi beda potensial. Ya, itulah definisi dari sel galvani. Ya, pertanyaannya di sini, dari mana munculnya beda potensial tersebut? Ya, munculnya ketika kita lihat ada logam Sn. Logam Sn ini dihubungkan dengan Cu, terjadi reaksi redoks. Sn ini melepaskan, kita lihat ada anak panah ini melepaskan elektron yang akan mengalir ke katode. Katode itu Cu, mengalir ke Cu. Katode Cu ini berhubungan langsung dengan ion Cu2+. Jadi ini saling berhubungan, kita lihat. Dari katode Cu saling berhubungan dengan Cu2+. Ya, yang dihasilkan dari ionisasi. Ionisasi dari CuSO4 ini menghasilkan Cu+ tambah SO4 2-. Ya, elektron yang berasal dari Sn ini akan mereduksi ion Cu2+. Kita lihat akan mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Jadi hanya tinggal Cu. Di sisi lain, karena ion Cu2+ semakin berkurang, maka kelebihan ion SO4 2- ini yang ada di warna biru ini ion ini akan dialirkan melalui jembatan garam yang ada di tengah ini, jembatan garam yang seperti pipa ini. Jembatan garam ini yang berisikan larutan elektrolit guna mengimbangi kelebihan ion dari Sn 2+ ini. Jadi mereka ini saling mengimbangi dan agar tidak terjadi beda potensialnya. Ya, yang terdapat pada larutan anode. Larutan anode. Kita bisa lihat larutan anode itu yang di warna merah. Ya, proses tersebut akan membantu kelistrikan setengah sel tetap netral. Menurut konvensi dalam sel volta, bagian anode adalah bagian yang mengalami oksidasi, disebut elektrode negatif, dan katode disebut katode positif. Jadi anode adalah elektroda. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini, anode ini adalah elektroda tempat terjadinya oksidasi atau pelepasan elektron. Dan katoda tempat terjadinya reduksi atau menerima elektron. Jadi anode dari Sn ini memberikan elektronnya
atau melepaskan elektronnya, dan katode itu menerima elektron, yaitu reduksi. Ya, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena bisa menerima penjelasan saya. Terima kasih.